Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita bertemu kembali dengan podcast 90 ITB, di mana kita selalu mengundang teman-teman alumni ITB ataupun tokoh-tokoh yang inspiratif, yang bisa men-share pengalaman dan pengetahuannya untuk kita semua dan juga untuk generasi muda ke depannya. Kali ini kita mengundang beberapa calon kandidat ketua UB. Kita undang Mas Bimo, ya, salah satu kandidat ketum IAITB, dan saya ditemani oleh Kang Adi yang akan menemani saya selama sesi ini. Silakan Kang Adi. Assalamualaikum. Damang. Alhamdulillah Kang Adi. Gimana nih? Kayaknya selalu ceria dan bersinar ya. Iya, kita kembar jadinya. Baru kali ini kita duet ya. Nah, Kang Adi, kita kali ini mengundang Mas Bimo ya, salah satu kandidat ketum IAITB, di mana tentunya kita tidak akan mengupas visi dan misinya, tapi kita ingin melihat sisi lain ya dari Mas Bimo. Saya kira Mas Bimo salah seorang kandidat ketum IAITB yang sudah berpengalaman baik di dunia profesional maupun di dunia organisasi, dan beliau ini Kang Adi dulu sempat juga kuliah dan bekerja di luar negeri, jadi saya kira ini pengalaman yang cukup menarik yang bisa kita gali gitu ya. Juga. Selain mungkin kisah-kisah cintanya di sana ya. Itu harus kita dengar. Bener nggak? Ada. Oke, kita panggil Mas Bimo. Halo. Ya, selamat pagi Mas Bimo, apa kabar? Assalamualaikum. Ya, pagi. Salam pagi di Jakarta. Wes, Mas Bro, aku manggilnya Mas Bro aja lah, biar enak ya. Bebas, kita sombong. Ya, saya tahu lah Kang Adi, kalau Mas Bimo ini berbicara visi dan misi, menggebu-gebu dan bersemangat gitu ya. Iya, nanti 1 jam tapi kita ingin melihat lebih banyak senyumnya, Mas Bimo mengingat masa lalu misalnya ya. Iya. Oke, Mas Bimo, kita mulai saja. Mungkin yang menarik itu tentunya Mas Bimo bisa menceritakan sedikit background, mungkin lahir di mana, keluarga asal mana, sekarang tinggal di mana dan sebagainya, supaya teman-teman kita nih podcast 90 ITB bisa melihat sisi lain dari Mas Bimo ya, yang tentunya belum banyak diketahui oleh masyarakat umum misalnya ya. Silakan. Oke. Ya, ini saya suatu kehormatan ya bisa masuk ke podcast 90 ITB nih. Saya belum pernah dengar sebenarnya podcast itu apa, biasanya Zoom ya kan. Jadi luar biasa, ini saya terinspirasi nih di benak saya sekarang. Asik juga nih, saya juga harus melakukan podcast baru nih ya di urusan saya kan, luar biasa nih. Nah, jadi saya merasa pulang kampung nih sekarang nih ke 90. Kan dulu ini apa namanya Presiden Obama kan lagi pidato di UI. Saya pulang kampung. Nah, saya juga nih sekarang saya pulang kampung nih ke 90 kan. Luar biasa nih. Iya, nah, jadi Mas Bimo, podcast 90 ITB ini dibikin sewaktu kita merayakan 30 tahun angkatan 90. Ya, ini diinisiasi oleh teman-teman. Kita sudah 30 tahun nih berkecimpung ya, dari mulai kita masuk ITB sampai sekarang mungkin di dunia profesional jadi pengusaha, pegawai, ASN dan sebagainya. Kita coba merangkum nih. Kalau istilah Mas Bimo, kita merangkul kembali pengalaman-pengalaman dan insight yang tercecer lah mungkin di antara angkatan 90 juga gitu ya. Silakan, mohon maaf dilanjutkan. Jadi saya di masa Songko, ayah saya dari Jogja, ya dia dari SMA 3 Jogja kalau tidak salah. Juga dari ITB dia, tapi dia dapat beasiswa dari TNI Angkatan Laut, jadi dia itu masuk ke tentara, ya kan. Setelah itu ada program beasiswa untuk kuliah elektro di ITB. Jadi ayah saya ITB juga teknik elektro tahun-tahun 1960 ya kayaknya, 65, 66 lah kelihatannya gitu loh. Selama 3-4 tahun makanya dapat istrinya di Bandung juga, sama ibu saya orang Sunda kan gitu, tinggal di Bandung. Nah, menikah kayaknya tahun 1967, 3 tahun di Bandung,
setelah itu ke Jakarta, dia ditugasin di Angkatan Laut Jakarta di Tanjung Priuk, ya kan, tahun 73-74. Saya lahir 72 di Bandung. Rumah sakitnya kalau nggak salah di pojok Dago tuh, namanya rumah sakit apa namanya itu yang di pojok Dago ke arah BIP itu. Bukan. Angkatan Dago dengan BIP itu ada rumah sakit bungsu ya, rumah sakit bungsu. Ya, jadi saya ada di situ. Jadi saya ini benar-benar sebetulnya darah saya kental Sunda nih. Kenapa? Tapi tiasanya Rio Sunda enggak? Tiasanya Rio Sunda enggak? Oh iya, saya ngerti Sunda semua, saya ngerti, tapi ucapan enggak ya, sedikit ya. Tapi kalau ada orang berbahasa Sunda 100% saya mengerti kan gitu ya. Nah, jadi dia 74 ke Jakarta, ke Tanjung Priuk. Jadi saya masa kecil saya di Tanjung Priuk nih. Jadi anak kolong nih sebetulnya, TNI AL nih ya kan. Lingkungannya keras kalau anak kolong itu, apalagi Tanjung Priuk tahun-tahun 70 sampai 90 tuh ngeri sebetulnya ya. Saya aja mungkin udah nggak berani lagi ya, suasananya pada saat itu kan ya ada narkoba, ada macam-macam lah di lingkungan itu kan, komplek umum gitu loh ya. Tapi untungnya orang tua saya inilah bagus ngontrol sayanya gitu, sehingga fokusnya belajar pada saat itu. Jadi 74 di Jakarta sampai 87 di Jakarta. Jadi SD, SMP saya di Jakarta ya kan, SMP-nya SMP 30. Saya juara 1 dulu tuh di SMP 30. Pokoknya semua orang Jakarta Utara tahu tuh SMP 30 tuh SMP the best-nya Jakarta Utara. Kalau di Bandung SMP 5 ya kedua gitu. Nah, biasanya kan kalau Bandung ke SMA 3 Bandung, kalau ini ke SMA 13 Bandung, SMA 13 Jakarta. Itu juga universitas SMA bagus di Jakarta Utara lah. Nah, namun setelah saya diterima di SMA 13, saya pindah ke Bandung, diperintahkan oleh ayah saya untuk sekolah di Bandung gitu. Semua kakak-kakak saya semuanya SMA-nya di Bandung, SMP-nya di Jakarta, SMP 30, tapi SMA-nya di Bandung gitu. Pakai NEM dulu tuh, NEM. Jadi nilainya. Jadi di SMA 13 saya ranking 1 masuknya, pas masuk SMA 3 saya ranking 460. Nah, ngeri, karena saya orang pintar semua tuh. Jadi luar biasa, saya kaget saya kan, gitu kan, wah ini SMA 3 ini pintar-pintar, itu masuknya. Ya kan, tapi keluarnya kan yang paling penting keluarnya ya Mas Adi ya, Kang Adi ya, Kang Toto kan yang penting keluarnya kan. Melalui proses lah ya. Keluarnya proses gini. Belajar aja, pergi pagi pulang siang ya kan, jam 12 baru tidur gitu. Karena memang niat saya, cita-cita saya ingin ke ITB, udah itu intinya. Karena semua keluarga saya, kakak-kakak saya ITB semua. Yang nomor 1 di pertambangan 86, yang nomor 2 di matematik 89, saya informatika 90, adik saya juga ternyata ITB juga, dia 95 matematik sama 96 teknik industri. Oh, itu jadi 5. Itu ada 5 ya? 5. Wih, pas banget. Jadi ini keluarga besar ITB lah ya. Ini keluarga besar ITB, saya ini ruhnya ITB spiritnya. Nah, ibu saya guru dulu tuh, sebelum nikah dia guru SD gitu. Nah, ini kalau saya kalau kan saya dulu dari Kuningan ya, dari SMA di Kuningan. Ya. Kalau melihat masuk ITB itu kayaknya jalur standarnya itu masuk lewat SMA 3 Bandung gitu. Nah, Mas Bimo ini kayaknya lewat jalur SMA 3 Bandung itu ya. Betul itu yang dulu, karena kan banyak saudara saya di Bandung, jadi isunya tuh kalau mau ITB masuknya SMA 3 karena akan lebih mudah. Memang betul, dari situlah saya masuk lewat situ kan gitu. Nah, memang tesnya ya pakai NEM itu kan gitu loh. Jadi ceritanya seperti itu, masuknya SMA 3. Jadi saya berkorban, jadi sejak SMP jadi umur 15 saya udah pisah dengan orang tua nih, Kang Adi, Kang Toto ya kan. Nah, kalau Kang Adi itu kan sejak SMP, 1 SMP dia udah pisah. Kalau saya 3 SMP. Jadi memang berat juga kondisi ya kan, anak tentara, uang nggak ada ya kan. Saya numpang sama saudara-saudara saya di sana, uak-uak saya lah di Bandung tuh banyak. Seperti itu. Jadi itu kehidupan saya tuh dari usia kecil sampai SMA itu. Jadi semangatnya emang ingin masuk ITB gitu loh. Jadi keluarganya semua ITB semua. Setiap lebaran kan saya selalu ke Bandung tuh. Itu selalu sholat idnya di ITB. Sholat idnya di ITB sama orang tua saya. Sama ayah saya selalu dibawanya ke ITB, bukan ke Masjid Mujahidin di mana, yang di Buah Batu, bukan di masjid alun-alun, tapi selalu dibawa ke ITB. Makanya saya otaknya tuh terpatri terus tuh. Jadi pidato-pidatonya kan orang-orang profesor. Jadi dari SD SMP tuh selalu di situ.
di Salman, ya kan, itunya kan di rumput itu, di depan itu ya, rumput besar itu kan, itu selalu sholatnya di situ, Idul Fitri itu. Panggilnya bapak, ayah, apa? Kalau ke bapak. Udah meninggal, udah wafat 2012. Kalau ibu masih ada. Jadi usia udah sebelum melanjut ke masa kuliah nih, ada cerita menarik nih, karena saya juga angkatan 90 dan waktu itu kenal kebetulan Mas Bimo ya. Saya sempat mampir, masih ingat nggak nih Mas Bimo, mampir ke rumahnya di Tanjung Priok, disuguhin minuman sirup. Kalau dia tinggal di Tanjung Priok gitu. Dulu gimana? Sempet ada story yang seru pas di sana gitu, yang di Tanjung Priok, punya memori yang gimana gitu? Oh iya, Tanjung Priok kan dekat laut, ya kan? Sampai sekarang kayaknya itu banjir terus, ngeri banjirnya. Itu bisa berhari-hari, seminggu itu rumah tuh tergenang gitu loh. Karena kan datarannya rendah, ya, kompleks angkat laut tuh gitu saat itu ya. Wah, itu kita harus siap-siap lah kalau udah musim hujan tuh ya banjir gitu. Banjirnya nggak hanya sehari 2 hari surut, ya itu bisa seminggu, feeling saya sih ya kan. Jadi kadang-kadang kita lagi tidur, biasanya kita kan malam-malam tuh mau buang air misalnya kan, tuh pas turun dari kasur berat masuk air, banjir kayak gitu loh. Ya. Itu yang terkenang saya itu gitu. Jadi lagi tidur kita mau ke WC, tiba-tiba udah satu sedengkul kayak gitu. Wah, panik semua. Kadang-kadang ada binatang. Bangun tidur ada yang ngambek. Iya. Ada apa coklat gitu. Ya, pokoknya itu ya. Mas Bimo terlepas dari masuk SMA 3 dulu untuk masuk ITB. Sebenarnya apa sih motivasi dan latar belakang keinginan masuk ITB itu apa sih? Dan kenapa memilih jurusan informatika? Waktu itu kan komputer masih belum seperti sekarang ya, gadget, smartphone itu anak-anak kecil udah megang ya. Zaman kita SMA mungkin PC itu, personal komputer itu sesuatu yang canggih banget ya, dan tidak semua orang memilikinya gitu. Ya betul. Jadi gini ceritanya kan, kita tahu lah tahun-tahun 80, 90 ya kan, itu zaman-zamannya orang terpesona sama Pak Habibie kan, ya kan, semua orang kagum sama Pak Habibie ya kan, gitu, kepintarannya, kecerdasannya, cara ngomongnya. Padahal dulu belum ada TV masih satu kan, belum ada sosial media. Tapi kan saya sering nonton TV, berita gitu ya, TVRI kan dulu satu-satunya kan. Itu bagaimana dia ngomong, cara dia berapi-api itu luar biasa. Kita terpesona, jadi kita semua ingin menjadi Pak Habibie. Saya pikir nggak hanya saya ada, banyak orang terinspirasi dia. Itulah kehebatannya Pak Habibie ya. Dia bisa membuat anak-anak muda seperti dia. Dan hari ini tidak ada kelihatannya nih, ya kan? Dan di zaman sekarang tidak ada yang bisa menginspirasi, belum ada atau belum mungkin ya yang bisa menginspirasi selevel Habibie saat tahun 80. Nah, saya terinspirasi juga. Artinya saya harus sekolah teknik, ya kan? Bahkan lebih spesifik lagi, dia ahli pesawat terbang, saya harus belajar pesawat terbang, harus belajar mesin, harus sekolah ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, satu-satunya yang saya lihat ya untuk bisa sepintar Habibie harus ke ITB kan gitu ya, karena ITB itu adalah pusat sains teknologi, orang-orang pintar semua masuk ke situ. Itu yang menginspirasi saya untuk masuk ITB gitu loh. Nah, untuk itulah saya belajar keras. Kang Adi, ini mohon maaf bukannya saya sombong, saya itu belajar sejak 2 SMP, seingat saya ya. Mungkin SD nggak ingat saya, kelas 1, tapi sejak kelas 2 SMP, itu kerja saya hanya belajar baca buku. Dari jam 6 sampai jam 9 malam itu kerjanya hanya belajar baca buku terus. Belajar baca buku, baca koran, karena terinspirasi terus, ingin bisa kuliah yang terbaik. Apalagi orang tua saya kan orang biasa lah, Anda tahu semua kan, angkatan laut, gajinya berapa, bukan orang kaya raya, sehingga saya harus bisa masuk ITB. Nah, itu inspirasi saya. Nah, untuk informatika, yang memang pada saat itu saya sebetulnya sih pemilihannya berdasarkan, mohon maaf ya kan, mana sih jurusan yang paling susah tembus di ITB, nah gitu. Mana sih jurusan yang paling susah tembus di ITB, kan gitu. Nah, berdasarkan informasi katanya teknik informatik, teknik elektro, kan gitu-gitu loh. Akhirnya saya memutuskan, atau teknik mesin. Nah, akhirnya saya memutuskan teknik informatika pada saat itu. Memang saya sebetulnya nggak paham soal informatik dulu ya kan, komputer aja nggak punya dan lain sebagainya. Dulu zamannya CPU yang besar-besar itu kan,
hanya untuk Word dan lain sebagainya. Nah itu apa namanya yang menginspirasi saya masuk ITB dan juga kenapa mengambil jurusan teknik informatika. Meskipun saya tahu bahwa tren ke depan informatika katanya bagus dan lain sebagainya. Bro, kalau seberapa dekat sama Pak Habibie? Ya. Kan pengagum berat ya, pengagum berat. Kita juga beliau. Ya. Ya sebetulnya sih kayaknya yang paling dekat Kang Toto itu dengan keluarga Pak Habibie sejak di Jerman kelihatannya kan. Udah teman lah ya kan. Saya sih sebetulnya tidak terlalu tapi dari saya sih sejak tahun 2012 saya kan mengumpulkan para alumni Habibie itu, anak-anak intelektual Habibie itu. Artinya dulu yang dikirim Pak Habibie ke luar negeri tahun 80 sampai 2000 itu kan pada saat tahun-tahun 2012 kan tercecer, tidak ada organisasinya ya kan. Akhirnya saya berinisiasi dengan beberapa kawan untuk mendirikan suatu organisasi. Untuk itu kita sowan ke Pak Habibie ke rumahnya di Patra, kan untungnya merespon baik Pak Habibie, bahkan namanya pun yang menciptakan Pak Habibie. Tadinya kita bingung nih ikatan apa namanya kan, karena kita terdiri dari berbagai jenis program beasiswa, tapi diinisiasi oleh Pak Habibie saat itu. Akhirnya dia bilang kan kalau nggak salah nama saya aja jadi Ikatan Alumni Habibie, disingkat IABI kan gitu. Nah dari situlah saya mulai dekat, hampir setiap bulan kita ketemu sowan ke Pak Habibie, diskusi panjang. Ternyata Pak Habibie kalau ngomong itu bisa 2 jam 3 jam, itu pun kalau nggak diputus bisa 3 jam 4 jam itu. Padahal usianya pada saat itu mungkin udah 72 73 tuh, tahun-tahun 2012 2013. Jadi luar biasa ini Pak Habibie itu, dan ngomongnya itu sangat terstruktur, rapi ya kan, sistematis, pertanyaan itu terjawab, tidak melantur kemana-mana dan detail sekali. Nah dari situlah saya terus banyak diskusi ya kan, bulan per bulan, sering sampai kadang-kadang saya hafal semua pembicaraannya. Jadi apa yang di buku, apa yang di film tuh hampir semuanya benar lah istilahnya, sejarah-sejarahnya dia itu. Jadi saya termasuk saksi sejarah. Bahkan pada saat beliau wafat, saya di sampingnya tuh, di kepalanya beliau, di antara keluarga saya termasuk yang bisa dikasih akses untuk masuk ke ruang ininya, ruang rumah sakitnya itu detik-detik itu di maghrib kalau tidak salah. Sebetulnya pada hari itu di asar itu beliau udah kembali normal lagi tuh beritanya. Makanya saya pulang ke kantor saya karena jam 12 siang beliau kan drop gitu, tapi jam asar katanya udah nggak drop, jadi kita pulang semua. Abis jam-jam 5:30 saya dihubungi lagi karena saya ketemu IABI ya, Ikatan Alumni Habibie. Saya dipanggil lagi untuk datang lagi karena ini Pak Habibie drop gitu loh. Nah di maghrib itulah beliau wafat, kalau nggak salah itu pas azan maghrib kalau tidak salah. Jadi itu yang ya hubungan saya dengan Pak Habibie lah, dan keluarganya luar biasa, dan kita beliau sangat mendukung organisasi IABI dan juga anak-anak intelektual Habibie. Anak-anak intelektual tidak hanya harus lulusan luar negeri ya, siapapun termasuk alumni ITB ini juga sebenarnya ruhnya, spiritnya Pak Habibie. Kan Pak Habibie dulu kan sangat bersinergi erat dengan ITB pada saat mendirikan Dirgantara kan, IPTN. Apanya masa Kaladi yang paling menginspirasi dari beliau, dari Pak Habibie, dari sekian banyak karakter beliau, tapi yang paling menginspirasi dan mungkin diterapkan atau ya sampai sekarang Mas Bimo, karakter itu yang menjadi inspirasi Mas Bimo juga gitu. Ya, jadi dia selalu ngomong gini bahwa saya ini dikenal, diakui, direspek. Saya bisa sekolah ke Jerman, saya bisa jadi PhD, saya bisa memimpin perusahaan asing di Jerman, saya mendapatkan penghargaan dari berbagai institusi di luar negeri, von Karman Institute, UN dan lain sebagainya. Saya ini orang biasa, dulu orang miskin ya kan, nggak berada. Nah kalian ini adalah sudah generasi yang lebih baik dari Pak Habibie gitu. Artinya Anda harus bisa lebih baik dari saya, harus bisa lebih canggih, lebih pintar, dan harus bersatu. Nah itu yang selalu diinspirasikan ke kita, dan Anda semua harus inklusif, tidak boleh eksklusif ya kan, harus menunjukkan jati diri, harus pede, percaya diri. Dia selalu ngomong gitu loh, you are best of the best. Jadi gitu, memang kesannya sombong ya, tapi kalau saya pikir dia bagus, dia menginspirasi kita harus percaya diri gitu loh, bahwa kita ini orang-orang terbaik pilihan. Nah, jangan sampai disia-siakan kepintaran kita, pengalaman kita, apalagi kalau kita sudah berkecimpung di berbagai luar negeri dan sebagainya. Kita harus tunjukkan, dan dengan kita percaya diri bahwa kita orang terpilih, kita bisa berkontribusi. Kalau kita merasa minder atau tidak takut, malu atau ngumpet, ya Anda nggak akan bisa apa-apa. Itu yang selalu digaungkan. Nah, itulah itu yang selalu menjadi spirit saya untuk
mengumpulkan, mensinergikan SDM pintar di Indonesia. Itu passion saya. Dari saya menjadi ketua umum Ikatan Alumni Habibie, sekarang saya ketua umum Ikatan Alumni Jerman, terus saya di Wasekjen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Itu kan intinya semua SDM intelektual, bagaimana mensinergikan orang-orang ini kan. Terakhir 2-3 minggu lalu saya diminta menjadi ketua Ikatan Alumni Amerika Serikat. Jadi seperti itu sekarang posisi saya tuh. Memang saya passion saya seperti itu. Nah, itulah kenapa saya merasa bahwa saya ingin maju sebagai ketua umum Ikatan Alumni ITB itu adalah untuk karena ITB itu ya sesuatu kekuatan besar, organisasi intelektual raksasa yang sayang kalau dibiarkan biasa-biasa saja. Itu passion saya. Siswa yang pernah didapat di negara mana aja, Mas? Ini Kang Adi, tadi kan masuk ITB nih, masuk ITB dengan motivasi dari pengalaman Pak Habibie, kemudian selalu berjuang keras untuk masuk ke ITB. Nah, setelah masuk ITB, apa yang terjadi nih? Nanti hubungannya dengan beasiswa yang ditanyakan Kang Adi tadi nih kayaknya. Ya. Betul. Oke. Jadi gini, pada tahun 80 sampai 90 2000 itu memang banyak orang biasanya itu menjadi tren ya, udah terkenal lah bahwa ada program beasiswa dulu, namanya program beasiswa Habibie dulu yang menginisiasi BPPT atau PTDI, PTN pada hampir semua anak-anak SMA tahu tuh ya. Mungkin tidak hanya di kota Jakarta atau Bandung, ternyata di berbagai kota yang nggak usah jauh-jauh. Kang Toto di Cirebon ternyata tahu ya kan. Teman-teman saya banyak yang di Jawa, di Makassar tuh bisa tahu semua. Itu hebatnya zaman dulu ya. Informasi belum ada sosial media itu, tapi bisa tersebar dengan masif, dengan rapi. Semua SMA tahu tuh bahwa ada program beasiswa Habibie gitu loh. Nah, program beasiswa Habibie ini adalah intinya adalah mengirimkan memilih anak-anak SMA terbaik, dites ya kan. Udah gitu dipersiapkan bahasanya di Jakarta dan dikirim ke 9 negara maju dunia. Amerika, Kanada, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Austria, Jepang, dan Australia untuk mengambil bidang sains dan teknologi. Nah, hebatnya lagi, kita dikirimnya untuk kuliah S1. Ini yang sudah tidak ada di Indonesia sekarang ini, rata-rata S2 atau S3. Inilah kelebihannya Pak Habibie, dia punya jangkauan panjang karena sekolah ke luar negeri memang yang terbaik ya pas S1 itu. Kenapa? Usianya masih muda, belum nikah, semangatnya masih berapi-api, masih bagus ya kan, mentalnya masih udah cukup, udah itu kemampuan bahasanya baik gitu loh, dibanding belajar 30, 35 udah susah lah. Kan kalau udah bahasa Jermannya udah kayak orang Jerman kan, seperti itu. Jadi itu kelebihannya. Nah, itu prosesnya panjang, bisa 1 bulan 2 bulan tesnya sampai tes penantaran P4 di psikotes, di Senayan kita tuh. Maka pilihlah setiap tahunnya 100 orang, 100-150 orang. Saya termasuk Kang Toto yang terpilih. Kang Toto dikirim ke Jerman, saya dikirim ke Amerika. Padahal saya dulu pilihan pertama ingin ke Jerman. Dulu suruh dulu kan, pas di ujung-ujung tes itu, Anda kalau diterima mau ke negara mana? Saya inginnya Jerman, karena Pak Habibie dulu, ya kan? Nama jurusannya apa? Karena Pak Habibie ya saya harus space engineering kan gitu. Akhirnya jurusannya dipenuhi, tapi negaranya saya suruh dikirim ke Amerika kan gitu. Ya sudah. Ya saya bersyukur aja, alhamdulillah kan gitu. Bayangin kuliah di Amerika kan mahal sekali, sekarang aja sudah hampir 40.000 US dollar per tahun. Artinya dulu ya sekitar segitu, cuma rate-nya mungkin dulu tuh 4.000 dolar ya. Sekarang itu udah 40.000 US dollar per tahun di Amerika. Kalau di Jerman uang kuliah gratis, seperti itu. Nah, jadi itu akhirnya saya udah kuliah tuh di ITB 1 bulan. Dapat pengumuman diterima kan gitu. Akhirnya saya istikharah, ngobrol sama orang tua. Akhirnya saya memutuskan untuk sekolah untuk kuliah mengambil beasiswa itu. Itu sebetulnya backgroundnya, karena itu menjadi banyak yang bertanya kepada saya kenapa saya hanya 1 bulan, meskipun KTN saya itu 1 semester ya kan. Bahkan 1 tahun sebetulnya saya masih layak untuk 1 tahun itu bisa kuliah di ITB. Cuma pada saat itu Septembernya saya harus ke Jakarta untuk belajar bahasa Inggris pada saat itu. Gitu loh Kang. Nah Mas Bimo nih, selama dari SMP kemudian SMA perjuangannya itu masuk ITB gitu ya, pengen kuliah di ITB, universitas terbaik. Kemudian setelah perjuangan yang berat itu, kemudian ada pilihan lain nih yang menariknya ya. Nah, seberapa berat sih memutuskan hal seperti itu gitu? Karena kita kan
kalau tidak salah waktu itu masih cukup muda ya, 18-19 tahun gitu. Tapi harus memutuskan sesuatu yang menjadi jalan hidup kita gitu. Nah, gimana tuh dari Mas Bimo sendiri waktu itu feelingnya atau galau nggak sih? Kalau anak sekarang bilang galau nggak? Iya. Memang ada banyak beberapa teman-teman kita galau tuh, bahkan ada yang akhirnya tidak mengambil ke program beasiswa, dia memilih ITB. Nah, pada saat saya sendiri secara pribadi memang goal utama saya ke ITB pada saat itu, tapi di 6 bulan terakhir kan menggaung lagi adanya program beasiswa ke luar negeri pada saat itu. Kebetulan saya juga orang yang dulu di Bandung itu dulu ada namanya British Council ya, di Jalan Braga, ujung Braga itu. Saya itu hampir setiap hari, seminggu berapa kali itu habis pulang sekolah itu nggak pulang dulu ke perpustakaan British Council. Mungkin nggak tahu yang di Bandung pasti tahu tuh. Wah, itu saya paling senang di situ duduk, ya kan, karena suasana kayak di perpustakaan asing di luar negeri. Jadi saya terinspirasi ingin sekolah ke luar negeri dari situ loh. Tetap ITB oke, tapi luar negerinya jadi juga mulai tumbuh gitu loh. Nah, pas saya diterima di luar negeri itu melalui program beasiswa Habibie ya saya yang menganalisa ya kan bahwa semangat bahwa kita harus berpikiran maju global. Terus saya juga sebenarnya udah orang ini istilahnya yang orang yang dikirim orang tua pisah dari orang tua itu sudah yang udah terpisah dari orang tua itu udah merantau sebenarnya saya sudah terbiasa merantau, artinya sudah tidak ada ketakutan lagi untuk merantau lebih jauh lagi gitu loh. Jadi itu satu. Kedua ya memang saya ingin juga sekolah ke luar negeri, wawasan ya kan, terus juga kemampuan bahasa Inggris saya juga pada saat SMA juga cukup bagus dibanding yang lain. Jadi ya itu semangat saya ya kan. Ya akhirnya saya lepas ITB itu dengan segala kesedihannya, tapi ya sudah saya lepas itu dengan ngomong ke orang tua mendukung semua, ibu bapak, karena ada beberapa karena orang tua tidak mendukung loh, takut lah ini, tapi orang tua semua, ibu bapak saya termasuk orang yang melepaskan anaknya, jadi saya semangat pede kan gitu, apalagi ada tokoh Habibie di belakang ini semua, jadi kan cita-cita saya ingin seperti Pak Habibie, jadi apalagi saya mendapat bidang aerospace engineering pada saat itu ya sudah bulatlah saya meninggalkan ITB kan gitu. Dengan segala proses panjangnya yang tadinya saya ingin ke ITB gitu. Nah, dalam waktu yang cukup singkat itu di ITB, kira-kira pengalaman yang paling menarik atau paling berkesan atau paling sulit ya apa itu selama masa yang boleh dibilang pendek itu di ITB dan di kehidupan kampus di Bandung gitu? Ya, nah sebetulnya Kang Toto, Kang Adi, sebetulnya hubungan saya dengan ITB udah lama, semenjak ya tadi kan udah saya bilang saya sholatnya aja di ITB di Salman itu satu, sejak SD SMP itu udah dibawa, suasananya udah dibawa, kebatinan saya itu orang tua udah dibawa ke ITB ya kan, kakak-kakak saya juga ITB ya kan, jadi udah sering. Pas SMA saya memang sering ke ITB juga, karena kan saya sering ikut kegiatan-kegiatan di Salman, makan kantin Salman ya kan. Terus saya ITB sering ngadain, kalau nggak salah dulu tuh cerdas cermat, lomba-lomba tuh, saya sering ikut tuh atas nama SMA 3 Bandung, kadang menang, kadang kalah. Yang saya ingat dulu cerdas cermat, dulu kan lagi tren cerdas cermat, kimia, fisika, matematik gitu, sehingga saya udah terbiasa masuk ke kampus ITB kan gitu loh, ya kan. Jadi meskipun saya kuliahnya sebulan, tapi sebetulnya saya bertahun-tahun menikmati suasana ITB, apalagi suasana ITB sebelum tahun 90 kalau menurut saya lebih seger ya, karena ada lapangan sepak bola, lebih dingin dan lain sebagainya, makanannya enak. Nah, sebulan di sana ya memang berat karena lebih banyak penatarannya. Dulu kan kita 100 jam penataran, jadi hampir sebulan pertama itu kita penataran P4 gitu loh. Setelah itu di Habibie juga ditakar lagi, jadi sebetulnya saya ini udah jiwanya udah over P4 penataran Pancasila, ya kan, kebangsaan, NKRI, udahlah boleh di tes lah, karena dulu kan luar biasa, memang hikmahnya banyak juga ya dibanding generasi sekarang. Belum pernah masuk Lemhanas ya? Belum pernah masuk Lemhanas. Belum. Nah itu yang mau kita inikan lah. Jadi gitu Kang Toto, jadi ya pengalamannya ya yang tidak ada yang menyedihkan, tapi yang ada kegembiraan aja, seneng ya kan. Cuma ya di detik-detik terakhir saya meninggalkan ITB sebulan kemudian ya agak sedih. Sehari 2 hari sebelum saya ke Jakarta untuk persiapan tuh ya saya keliling ITB. Kan ya siap. Beasiswa di Amerika tuh ya. Ya. Nah itu berapa tahun di sana, Mas?
Saya 4 tahun, jadi tamat SMA 90 kan, Juni masuk ITB Juni, di ITB sampai September ke Jakarta persiapan bahasa sampai Agustus 1991. Saya Juni 1999, jadi hampir 1 tahun kita persiapan bahasa di Jakarta oleh BPPT. Setelah itu di kuliah di Amerikanya Agustus 91 sampai Mei 95, 4 tahun, karena kuliah di Amerika 4 tahun, nggak lama kuliah di Amerika, beda sama di Jerman, di Prancis, di Eropa ya. Kita mah biasa-biasa aja 4 tahun udah bisa lulus, karena sistem kredit, sistem semester gitu loh. Jadi 95 Mei, 4 tahun Aerospace Engineering. Ngapain aja, apa nge-mall, apa ke perpustakaan mulu gitu kan, sampai ya atau hal-hal berkesan di sana lah. Ya, jadi gini, masak juga gitu, gimana lah ya, hal-hal lain lah ya. Gitu. Kalau masak sih wajib ya, nggak masak nggak makan. Jadi memang suka dukanya banyak, kayak kan, senangnya banyak, dukanya juga banyak. Nah, bedanya kuliah di Amerika sama Eropa, kan saya juga pernah kuliah di Jerman. Memang karakternya beda nih. Amerika itu negara besar ya kan. Kampus-kampusnya itu umumnya rata-ratanya di suatu kota kecil gitu, yang nggak ada apa-apanya. Beda sama Pak Mas Kang Toto ya kan, di Nuremberg itu wah enak ya kan, keluar sedikit udah kayak jalan-jalan kita jadi di NC State, North Carolina State University di kota Raleigh itu, meskipun itu ibu kota dari negara bagian North Carolina, itu sekitar 4 jam dari Washington DC lah. Ya kayak itu salah satu negara bagian baik lah, dia kan di Amerika ada 50, ada negara bagian kaya kayak California, New York ya kan, Massachusetts ya kan, Washington. Kita ini menengah lah, Carolina itu kalau di Indonesia mungkin provinsi apa ya, mungkin Sumateranya lah, mungkin provinsi Sumatera Barat, tapi bagus lah gitu. Itu sepi kotanya, isinya hanya kampus doang. Memang gede kampusnya, segala fasilitas ada ya, sampai bioskop, mall di kampus, restoran ada semua. Cuma ya kehidupan kita hanya dari apartemen kampus itu terus. Nggak ada lagi kita bisa kemana-mana. Ada mall beberapa kan gitu. Hiburannya nggak, hampir tidak ada ya. Menurut saya ya, yang lain sih kan kita uang terbatas, biasa kita nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, susah karena perjalanan jauh. Ke satu kota berikutnya aja bisa 5 jam 6 jam. Ke Washington DC tadi 6 jam. Ke Florida, Disneyland bisa 10 jam ya kan. Teman-teman dari Indonesia banyak. Zaman dulu tuh banyak, satu kota tuh bisa 100, 120. Nah itu bedanya dengan sekarang, hanya tinggal 1-2. Itu yang nanti akan saya bahas lah. Kenapa kok turun jumlah mahasiswa Indonesia di luar negeri gitu. Dan itu hampir semua kota-kota di luar negeri ya gitu. Trennya tuh yang dulu zaman kita 100 orang, 150, sekarang hanya tinggal 1-2 dimanapun, termasuk Eropa tuh. Nah jadi itu yang akan nanti akan saya bahas, kenapa Cina, Vietnam tuh berkali-kali lipat sekarang ini. Teman-teman mas, sama teman-teman di sana. Nah, kegiatan kita ya weekend, makan-makan, diundang, biasanya ada keluarga yang usia 30-35, bawa istri, bawa anak, ya kerjanya itu diundang makan, ada pengajian-pengajian, ya kita ikut. Selain ngaji, kita ya yang penting makannya kan gitu, Kang Toto tahu lah ya kan gitu. Mas Bimo belum ketemu siapa tuh, nyantol siapa gitu, belum waktu itu. Nah itu dia, saya kan tipenya dulu, bukan dulu maksudnya, pada saat itu ya kita hanya fokus belajar ya kan, bukan playboy, bukan apa, nggak punya pacar, nggak punya apa. Dan dulu perempuannya sedikit, zaman dulu perempuannya sedikit, zaman sekarang udah setengahnya lebih loh yang di luar sekarang. Dulu tuh hanya laki-laki semua, perempuan tuh sangat sedikit sekali. Ya ada bule, tapi bule kan nggak bisa di ini deketin, susah, apalagi bule Amerika. Kalau ini keluarga anak berapa ya? Aku anak 5. Wah, serba pas gitu ya, 5 tadi saudara. Ya, 5. Tapi itu ketemunya bukan di Amerika itu ya? Enggak. Ketemunya itu tetangga saya ternyata di Bandung, depan rumah. Gitu. Nah, mungkin dunia kemana-mana. Iya. Tadi nih cerita Amerika belum selesai nih kayaknya ya. Ya, dalam waktu 4 tahun kan kita ketemu banyak orang lah ya, banyak orang dari berbagai negara, terutama tentunya paling banyak mungkin Amerika. Nah, pengalaman apa sih atau kesan apa yang sampai membekas hari ini di diri Mas Bimo gitu, membuat Mas Bimo seperti sekarang ini dalam 4 tahun di Amerika, sekolah, bertemu orang dari berbagai mancanegara, tentunya juga dari Indonesia, dan mungkin ada pengalaman hidup yang menarik atau bahkan sulit yang mungkin bisa kita jadikan pelajaran juga gitu Mas Bimo.
Ya makanya saya selalu dari dulu sampai sekarang selalu ingin menggaungkan agar sebanyak mungkin orang Indonesia anak muda sekolah ke luar negeri ya. Bukan karena kita apa namanya terpesona dengan luar negerinya. Memang luar negeri itu kultur Barat, Amerika, Eropa itu ada bagusnya, ada buruknya juga ya kan. Cuma kita bahas sekarang yang baiknya lah ya, yang buruknya semua udah tahu kan. Yang baiknya memang sebetulnya ini kasusnya di Amerika ya, ya hampir sama mungkin Eropa juga ya. Intinya ya kita jadi dulu kan saya orangnya kuper ya kan, hanya belajar aja, ngomong nggak bisa nih, ngomong tuh nggak bisa, hanya nulis, ngerjain PR, tugas, matematik kan. Tapi semenjak di Amerika kita dipaksa untuk berbicara, ya kan, presentasi, ya kan, menulis, ya kan, terus apa lagi bekerja kelompok, itu loh, itulah kultur Amerika ya, dia itu bagusnya mereka sehingga kita berkolaborasi. Nah, berkolaborasi dari dulu loh itu. Kalau kita kan enggak, kita dari SMA, nggak tahu sekarang ya, kayaknya sekarang udah mulai kita bersinergi, berkolaborasi, segala macam tugas, PR, itu tuh selalu banyaknya kolaborasi, bergrup, ya kan. Nah, untuk membuat grup kan susah sebetulnya. Harus kenal, harus ini, harus saling sharing, ya kan. Harus membagi tugas, nah itu di situ terlatih tuh. Lama-lama ya kita terbiasa, bisa bicara, terus kita muncul kepedean, kepercayaan diri. Bahwa kita juga sebenarnya mampu ya kan, meskipun kita orang Asia, apalagi orang Indonesia di zaman dulu kan masih negara miskin mungkin ya kan, kita jadi pede, percaya diri ya kan, apalagi dengan tokoh Habibie di belakang kita, wah kita semangat. Itu kalau menurut saya yang membuat saya sampai sekarang mensyukuri bisa sekolah semudah mungkin di suatu negara maju dunia, Amerika kan gitu. Dan itulah yang menjadi cita-cita sampai detik ini, untuk agar meyakinkan sebanyak anak muda untuk sekolah ke luar negeri, karena itu manfaat yang didapatkannya luar biasa. Bukan hanya pengetahuan knowledge ini ya, akademisnya ya, itu mah mungkin menurut saya sih sama aja. Interaksi dengan mahasiswa dari berbagai negara itu ya. Mahasiswa. Iya betul itu. Apalagi kulturnya beda ya kan, tidak hanya Amerika. Kalau di Amerika ada orang India, Cina, ada orang Meksiko, ada orang Rusia. Kalau di Amerika enaknya kita agak lebih ini ya, agak lebih tidak satu ras kelihatannya. Di Amerika itu kan banyak orang asing kuliah di situ, jadi kita juga merasakan bagaimana kultur-kultur negara lain. Jadi itu Kang Toto yang membuat itu, yang itu nilai yang saya dapatkan sekolah di luar negeri selama 5, 6, 7 tahun itu. Jadi artinya bagaimana menjadi artinya bagaimana menjadi masyarakat global ya, yang bisa berkompetisi global, yang bisa bekerja sama secara global. Nah, tapi ada nggak sih masa-masa sulitnya waktu kuliah itu? Apakah mungkin ini nggak akan lulus kuliah nih, atau uang beasiswa belum nyampe nih, makan dari mana? Lancar aja gitu kan ya. Masa sulit apa yang dialami waktu kuliah di Amerika itu? Yang paling sulit mungkin ya? Ya, yang paling sulit kalau soal uang kelihatannya alhamdulillah enggak, karena dikirimnya bagus, dan saya juga orangnya kan tipenya irit lah ya, tidak foya-foya. Meskipun orang tua udah ngirim beberapa temen sih ya, dikirim lagi sama orang tuanya, itu biasanya orang tuanya kaya ya, kalau saya kan enggak ya. Tapi yang sulit ya memang dari segi akademis ya, ada di ujung-ujung lah biasanya. Di awal-awal kesulitannya bahasa saja. Bingung kita ya kan, udah belajar 1 tahun, udah TOEFL-nya 600 zaman dulu tuh. Tapi pas masuk kuliah itu kita blank aja nih, ngomong apa nih, apalagi kalau aksennya kan ada aksen Southern ya kan, beda sama California, New York. Wah itu udah kayak nyerocos saya apa ini ya kan. Tapi lama-lama 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun udah kayak ngedenger orang Indonesia ngomong gitu loh. Itu satu ya kan. Jadi akademisnya nggak terlalu susah tuh di tahun pertama kedua di Amerika ya. Di Amerika tahun kedua enggak, karena kita punya fondasi kuat dulu di SMA. Saya pikir SMA kita luar biasa lah ya kan. Itu mungkin karena saya di SMA 3 juga ya kan. Mungkin kalau yang SMA di kota kecil di Indonesia mungkin agak berat, tapi karena saya dulu dari kota besar mungkin lumayan ya kan. Nah tapi udah mulai masuk ke tahun ketiga, keempat udah penjurusan itu. Kebetulan saya aerospace engineering lah, itu agak berat loh ya kan. Agak mulai udah sangat detail, udah kelasnya terbatas, udah gitu tugas-tugasnya tuh udah kompleks. Nah disitulah berat tuh. Kita kadang nggak tidur tuh. Saya nggak tahu kuliah di Indonesia ya. Kalau di Amerika itu hampir kita tuh setiap hari tuh dari pagi sampai siang, sore, malam, bahkan kita bisa pulang jam 11 malam. Saya nggak tahu di Eropa. Tapi di Amerika makin malam makin ramai tuh kampus, ya kan, kelas-kelas itu semua orang mainnya di situ, karena mereka fokusnya kuliah, tapi setelah libur gitu loh. Ya kan kuliahnya 4 bulan tuh. Jadi di situ mulai homesick, mulai sedih juga loh, orang kita belajar terus. Saya lihat yang lainnya happy dan kebetulan saya juga ngambil mata kuliahnya agak banyak. Karena saya di summer itu yang harusnya ngambil saya libur. Nah saya tipenya orang yang belajar di
satu semester 3 bulan libur saya jalan-jalan. Memang dari dulu saya suka jalan-jalan tuh untuk melihat pemandangan, melihat ini. Teman-teman saya banyak yang hanya kerjanya di rumah aja, di apartemen atau hanya di kota. Kalau saya keluar, bahkan sampai saya ke luar negeri, bahkan saya ke Eropa, ke Jerman, tuh keliling tuh di tahun kedua, tahun ketiga, bahkan tahun keempat. Bahkan saya sempat naik haji juga tuh tahun keempat juga. Jadi saya tipenya seperti itu. Makanya pas kuliah saya belajar terus, ngambil mata kuliah banyak sehingga efeknya berat gitu loh. Nah itu mungkin total. Jadi beratnya di tahun-tahun ketiga. Nah kalau lagi homesick itu ngapain Mas Bimo? Ya. Nah, belum ada sosial media, belum telepon mahal, satu kali telepon bisa $10 kan? Gimana tuh? Jalan-jalan di sana gimana? Ya biasanya sih kalau di pas masa kuliah, waktu kuliah kita bisa olahraga aja, keliling danau, naik sepeda, gitu aja. Meskipun sepi ya, beda sama di Eropa. Nah itu enaknya Eropa mungkin. Kalau Eropa udah kayak turis, kalau di Amerika kita bukan turis, udah nggak ada apa-apa di sana. Adanya gedung-gedung, kampus, sama paling keindahan alam aja. Rumahnya rapi-rapi, ada danau, hutan gitu aja. Jadi ya kita harus pandai-pandai. Ya sudah, nah, ini namanya kalau kita ke luar negeri kan sering mendengar istilah culture shock ya gitu ya. Apakah Mas Bimo sempat mengalami gitu dari Indonesia kemudian ke katakanlah negara besar seperti Amerika, wow gitu. Nah, sempat nggak ada satu fase di mana minder atau merasa nggak pede karena merasa orang lain lebih unggul gitu, atau memang tipenya Mas Bimo ini dari dulu pede terus ya? Kalau ya, culture shock-nya yang sekitarnya nanti enggak sih kan. Nah, culture shock kelihatannya sih enggak terlalu ada, yang ada cuma ini aja, kagum aja, oh gini, oh di Amerika tuh dulu kan belum ada mall, di Indonesia belum ada kayak S Hardware kayak itu, seneng gitu ngeliat suasana toko-toko besar satu ya. Udah gitu ngelihat pakaian orang Amerika ya kan. Kalau di Amerika kan musim dinginnya nggak banyak, jadi kalau kuliah itu pakainya seronok tuh, khususnya yang cewek-cewek kan, ya itu shock juga kan gitu ya kan. Tapi orangnya jadi biasa. Nggak apa-apa ngomong ini dipotong nih, ini nanti dilihatnya nih ngomong. Boleh nanti tinggal bilang aja mana yang mau dipotong. Saya nggak bilang mana yang dipotong, kita lanjut. Shocknya itu aja kan gitu. Kalau soal makanan halal, sholat, ya itu saya jalan terus lah, saya pede lah gitu. Bahkan saya sholat di ruang-ruang kelas saya nggak ada masalah ya kan. Kadang-kadang suatu saat pernah saya nyari sholat kan gitu ya, di siang hari ada ruang kosong nih, gelap nih, saya sholat, tapi pas sholat ada yang nyalain, ada 100 orang masuk, kaget kan. Itu saya apakah berhenti atau enggak ya kan. Beberapa kali berhenti, tapi beberapa kali saya udah nekat lah, udah makin pede kan, udah makin udahlah nggak apa-apa kan. Dulu belum zaman teroris ya, jadi mungkin orang nggak terlalu ini. Kalau sekarang mungkin orang apa nih, mau ngebom atau apa kan misalnya gitu. Tapi dulu sih itu bagus lah. Masalahnya karakter Amerika tuh sebetulnya baik lah, karakter orang-orang pribadinya ya. Kita ini sebenarnya mendengar dari visi politis. Kalau orang pribadinya sih menghormati, merespek, terus sopan ya. Amerika termasuk sopan loh dibanding Eropa. Kalau misalnya di sana nggak ada ciuman di tengah jalan dan lain sebagainya, Amerika tidak ada tuh. Jadi pakaiannya juga sebetulnya lebih sopan sih sebetulnya kalau menurut saya. Dan sehingga saya tidak tahu sebagai mahasiswa aerospace engineering, pernah bikin pesawat nggak sih? Atau minimal modelnya gitu lah, model pesawat gitu. Iya, kan kalau di Amerika itu ada namanya senior design project, di 2 semester terakhir, tahun keempat, namanya kita disebutnya senior. Jadi Amerika itu ada 4 tahun kan, tahun pertama kita disebut mahasiswa freshman year, tahun kedua junior year, tahun kedua sophomore year, tahun ketiga junior year, tahun keempat senior year. Nah, maka ada mata kuliah namanya senior design project. Jadi wajib itu hukumnya. Kalau kita aerospace engineering, itu semester kedua terakhir, itu kita mendevelop ini, paper proposal, semester terakhirnya kita meng-create suatu produk, gitu loh. Nah, kalau elektro saya nggak tahu, ya kan, tapi intinya mungkin tahu lah. Kalau aerospace gitu, kita mendesain ini kayak drone gitu lah. Zaman dulu kita udah buat drone tuh. Ya, remote bikin model pesawat gitu atau model apa? Model pesawat asli kita buat. Jadi kita grup project 7 orang, ya kan. Saya kebetulan terus kita dibagi 7 orang itu, ada yang bagian aerodinamik, ada yang bagian struktur, ada yang bagian elektriknya, avionik. Saya
performance. Nah, performance itu menilai performance pesawat, jarak tempuhnya berapa, mendaratnya berapa. Terus kita semester terakhirnya membuat apa yang kita desain. Ya kan, itu yang itu beratnya terakhir tuh di situ. Kita bisa pulang, bisa tidur di laboratorium. Karena orang bule kan, wah, sekali kerja tuh nggak inget ini, nggak inget itu, nggak inget sholat, ya kan. Wah, semua kerja di situ, tidur di situ, jorok lah mereka itu, mandi di situ kan. Kita nggak terbiasa kan. Kayak gitu tuh. Ada foto-foto yang nanti saya tunjukin deh. Fotonya saat lagi saya ngebuat, ngamplas pesawat, ya kan. Dulu kan pakai ini pakai bahannya tuh bahan Kevlar dulu, bahan Kevlar, terus ada ininya gitu lah, semuanya dijatuh. Ya, tapi pesawatnya jadi enggak atau hanya sebagai model aja? Terbang dua kali setelah itu jatuh. Gitu. Nilainya kita dapat model yang skala berapa? Kecil ya, 1 meter lah, 1,5 meter kali 2 meter gitu loh. Seperti itu. Terbang sekarang ya. Terbang, bagus, 2 kali terbang, jatuh di udara karena ini masalah ini elektronik lah. Ada. Kalau dulu tuh masalah RC modeling gitu ya. RC modeling, remote control, hampir kayak drone lah. Canggih, jadi kita buat itu dulu. Nah, setelah kuliah dari Amerika, kemudian kembali ke Indonesia ya, kalau tidak salah. Iya betul. Nah, setelah itu kembali lagi ke Jerman, kalau saya baca ya, untuk kuliah. Nah, ini perbedaannya apa nih antara dari segi mungkin kehidupannya atau cara bekerjanya antara Amerika dan Eropa ini, mungkin sebagai seorang yang mengalami di dunia dua dunia ini nih, Mas Bimo mungkin punya pengalaman yang menarik. Apa sih bedanya bekerja di Amerika atau bekerja di Eropa atau bergaul dengan orang-orang di sana gitu? Ya. Nah, kalau di Amerika saya nggak sempat kerja yang serius ya, profesional, tapi kerja kasar sih pernah di kampus, di International Student Office, administrasi, ya kan. Pernah kerja di suatu restoran kampus pernah, tapi profesional enggak. Nah, setelah pulang tahun 96, setelah saya ngambil master, ya kan, jadi setelah S1 saya ngambil S1 lulus, tapi langsung lanjut lagi master, tapi biaya sendiri, karena dulu diminta pulang, tapi saya minta tahan 1 tahun lagi, karena tanggung lah, master saya pindah ke Arizona State University di pantai barat lah, jadi yang biasanya dingin, sekarang jadi panas, terik, udah kayak di gurun lah, tapi bagus, indah, tempatnya rapi lah. Nah, saya itu pulang 97, ya sempat di BPT beberapa tahun, 2001, saya balik lagi ke Jerman ngambil, memang cita-cita saya dari dulu penasaran ingin ke Jerman, pingin nyusul Kang Toto lah dari dulu tuh. Kang Toto tuh pokoknya idola saya lah, bisa ke Jerman dan lain sebagainya kan gitu. Cita-cita saya karena dulu lagi SMP SMA saya belajarnya bahasa Jerman selain bahasa Inggris kan gitu. Jadi saya agak kecewa juga dulu nggak dikirim ke Jerman gitu. Tapi ya sudah. Nah, akhirnya saya setelah bekerja beberapa tahun, saya terpikir untuk mengambil MBA karena bidang saya kan agak sedikit teknik. Meskipun saya masternya teknik industri itu, udah setengahnya bisnis manajemen. Nah, akhirnya saya tadinya mau ke Amerika lagi, udah berkeluarga anak 1, tapi saya dengar pada saat itu di Jerman uang kuliah gratis. Nah, saya nggak percaya karena saya biasa di Jerman, di Amerika uang kuliah mahal kan. Ternyata benar, saya cek ke kedutaan, ke DAD dan sebagainya, saya mendaftar ke situ. Udahlah, alhamdulillah, jadi saya hanya tinggal mengeluarkan biaya biaya hidup doang kan, tapi istri anak saya bawa. Nah, bedanya ya saya pikir kualitas pendidikan sama ya, transfer knowledge di kampus-kampus sama, cuma memang lingkungan saya suka di lingkungan kehidupan day to day enak di Eropa ya, karena kan di Eropa itu negaranya padat ya kan, banyak keramaian ya kan, banyak keindahan kan, saya orangnya suka jalan, suka keliling, suka melihat-lihat gedung-gedung tua. Nah, saya suka lah di Eropa kan, di Jerman. Hampir setiap minggu saya kerjanya jalan-jalan tuh, ya kan, keliling berbagai kota. Kalau di Amerika nggak bisa stuck hanya di satu kota kan, karena jauh-jauh kan gitu. Orangnya Amerika itu orangnya tipikalnya ramah tapi tidak dekat. Itu Amerika tuh, ramah tapi tidak dekat. Dia tidak mau dekat, personal. Tapi kalau Jerman bisa personal tuh, ya mungkin Kang Toto bisa klarifikasi bener nggak? Kayaknya gitu, Jerman itu ramah udah kayak orang Indonesia sebetulnya. Makanya banyak orang Indonesia bisa kawin sama cewek bule. Kalau di Jerman ya kan, Kang Totonya cuma Kang Toto aja nggak bisa nih. Nah, kalau di Amerika tuh jarang sekali orang Indonesia kawin bisa dengan
cewek Amerika. Nah itu susah lah karena memang karakter cewek Amerika. Kita kan waktu udah nggak banyak lagi nih ya, mungkin durasinya nih. Nah, aku penasaran nih, ketemu sama istri ini di mana tuh? Tadi kan di Bandung ya. Nah, cerita serunya apa tuh? Pengen tahu lah. Ya gini. Jadi nggak ada seru sebenarnya, saya maklum lah, saya kan bukan ini kutu buku lah, belajar terus, jadi nggak ada seru-serunya lah. Cuma saya nggak pacaran dari SMA, enggak. Perguruan tinggi juga enggak, full 4 tahun enggak, sampai master enggak, belajar aja ya udah. Pas pulang, nah jadi pas saya kuliah, pada waktu saya di SMA di Bandung, saya kan tinggal dengan nenek saya di depannya itu, rumahnya itu ada kakek nenek juga. Nah dia punya anak dan punya cucu. Nah setiap lebaran tuh anaknya itu datang dan cucunya sering nongol di depan pintu gitu. Si istri saya itu dulu dia SMA gitu loh. Tapi saya nggak pernah nyapa. Saya kan tinggalnya di atas loteng, itu saya sering lihat aja tuh cewek itu tuh. Pas saya pulang ke Indonesia for good, saya kan nyari-nyari juga nih, udah pingin nikah kan. Akhirnya saya datengin lah kakek neneknya. Itu cucunya yang dulu masih ada nggak? Kan gitu. Oh masih ada. Minta dong nomor telepon. Akhirnya saya dikasih sama rumahnya. Akhirnya saya datangnya di Jakarta. Ternyata dia di Jakarta. Saya kan di Jakarta. Gitu. Dari situ udah mulai, akhirnya cocok hanya setahun menikah. Hasilnya 5 lah ya gitu ya. 5. Ya, alhamdulillah. Mungkin dari perjalanan dulu ya, SMP ya, kemudian SMA 3, ITB, sekolah ke luar negeri, sempat bekerja di Indonesia juga, kemudian mendirikan usaha sendiri ya, di bidang pendidikan. Kira-kira pengalaman apa sih yang paling sulit Mas Bimo alami dan bagaimana cara bangkit kembali gitu? Ini saya kira akan banyak menginspirasi banyak pendengar podcast 90 ITB nih, kalau ada hal-hal yang bisa di-share gitu. Ya. Jadi gini, memang sekarang kan trennya orang banyak generasi muda milenial ingin punya usaha sendiri ya kan. Sekarang zaman kita dulu inginnya jadi karyawan swasta, zaman sebelumnya PNS ya kan, karena ingin jadi pejabat. Zaman kita udah mulai ingin jadi kerja di swasta ya kan. Tapi milenial sekarang udah inginnya jadi pengusaha ya kan. Nah untuk jadi pengusaha ini, saya pengalaman pengusaha ya, bukan PNS atau pejabat ya. Nah untuk jadi pengusaha ini memang tidak bisa karbitan, tidak bisa cepat. Itu kelemahan banyak generasi milenial. Dia ingin segalanya serba cepat, apalagi melihat orang-orang pengusaha sukses di Gojek, di Grab, di mana itu orang-orang yang itu kan segelintir orang aja, itu pun didukung oleh banyak energi keuangan yang finansial yang besar. Tapi umumnya ya untuk mendirikan usaha itu harus sabar, tekun ya kan, harus penuh dedikasi. Udah niatnya bukan. Wah ini titik balik saya pada saat mungkin kan ada di beberapa orang mungkin kan ada pada saat kondisi tidak nyaman, bukan di titik terendahnya ya, kemudian bangkit kembali. Kalau di pengalaman Mas Bimo sendiri ada nggak ya seperti itu gitu? Apa mulus-mulus aja gitu kan? Gitu bukan mulus, tapi ini penuh perjuangan aja. Hampir tidak ada hari libur ya kan. Dari tahun 2003 saya mendirikan perusahaan tuh itu hanya kerja aja. Yang lainnya bisa jalan-jalan ke puncak, ya bisa misalnya saya enggak bisa masuk terus, bukannya karena saya gila kerja, tapi memang dipaksa untuk hadir terus di dalam suatu perusahaan, menengok ini, ngecek, sehingga hari saya itu udah nggak ada namanya libur, itu nggak ada. Sabtu Minggu itu udah anggap hari biasa. Cuma puncaknya di corona aja nih, banyak libur ya kan. Itu aja mungkin hikmahnya corona itu membuat saya jadi sebetulnya ya mungkin setelah 20 tahun saya diberi kesempatan sama Allah untuk menikmati sedikit lah kan gitu ya dengan corona ini, jadi banyak di rumah ya kan, lebih santai jadinya gitu ya. Tapi memang dari segi bisnis jadi turun, pemasukan jadi turun drastis, karyawan jadi turun, dan tapi dari 20 tahun lalu hampir energi saya itu habis untuk bekerja gitu loh ya kan. Ya meskipun saya tetap bisa membagi waktu dengan keluarga dan tapi ya tidak ada libur, di pikiran kita ya urusannya bagaimana caranya bisa perusahaan ini berjalan, bagaimana bisa membayar gaji. Ya hampir semuanya deket lah, cuma ya yang cewek mungkin agak nggak terlalu ya karena perempuan ya, tapi yang 3 laki-laki deket. Yang pertama kuliah di Inggris di King's College London, tahun keempat ngambil
jurusan matematik dari SMA Lab School Jakarta. Tahun ini mau lulus nih tahun ini. Terus King's College London ranking besar dunia lah, itu 20 besar dunia lah, selevel Oxford, Cambridge. Nomor 2 laki-laki di SMA Lab School kelas 11, nomor 3 kelas 9 SMP Lab School Jakarta, juga kelas 6 SD Al Azhar Rawamangun cewek, kelas 4 SD Al Azhar Rawamangun laki-laki. Itu anak saya itu 5 semuanya di sama. Sebenarnya tidak saya tekun tapi tidak workaholic gitu loh, nggak kerja sampai jam 7 malam, 8 malam, 10 malam, enggak. Saya orangnya tipenya memang di hari kerja itu efektif aja, produktif, tapi memang saya stamina saya udah turun di jam-jam 4, jam 5, jadi makanya saya selalu sebenarnya on time gitu loh. Tapi terus menerus setiap hari kan gitu. Jadi saya sudah balik ke rumah tuh udah sebelum maghrib udah pulang biasanya ke rumah. Disitulah saya sering ya ketemu anak-anak, ngerjain PR bisa masih bareng saya. Bahkan nyebokin anak saya yang kelas 4 saya masih nyebokin, nyuapin, saya masih tuh kalau pagi tuh. Sekarang via Zoom tuh, itu anak-anak yang SD itu saya kadang-kadang temenin sampai jam 8, jam 9, sehingga saya ke kantornya mungkin jam 9. Jadi itu proses yang saya lakukan seperti itu, supaya memang ada interaksi kan gitu. Tapi makin dewasa anak ya udah makin agak susah ya berkomunikasi ya, yang SMA udah masing-masing seperti itu. Tapi ya biasanya kita olahraga aja lah, keliling kan di kompleks saya di Pulau Mas, bisa berjalan-jalan dan di situ aja kegiatan kita. Gitu loh Kang Adi. Jadi ya insya Allah alhamdulillah masih oke lah saya. Anak-anak manggil Mas Bimo apa sih? Ayah. Abi. Oh, Abi. Ya. Yang paling spesial mana nih anaknya? Yang paling kelihatan. Atau kalau mungkin 2-3 kata Mas Bimo bisa nggak menyebutkan karakter anak-anaknya nih? Misalnya yang pertama anaknya rajin, ulet gitu loh. Oh gitu. Ya yang pertama sih perempuan, orangnya tipikalnya ya biasa aja lah, easy going aja kan gitu. Yang kedua laki-laki pendiam orangnya ya kan. Tapi kalau marah wah ngeri tuh ya kan, biasa pendiam gitu. Yang ketiga tipikalnya kayak saya gitulah, orangnya easy going, ngomong sana sini tapi nggak tersinggungan gitu loh ya kan. Kalau yang nomor 2 sibuk. Nomor 4 pendiam banget cewek, karena mungkin cewek masih puber nih, mau menuju puber kan SMP. Yang nomor 5 lucu aja gitu, sering saya godain aja. Nomor 5 kan masih 4 tahun. Masih kelas 4 gitu, laki-laki. Namanya Habibi juga. Anak saya kelima namanya Habib. Ya. Silakan Kang Toto. Ya. Mas Bimo dan Kang Adi, waktu sudah berjalan begitu cepat nih ya. Tidak terasa, saya kira sejam ya, udah sejam tuh. Ini nggak akan selesai nih ngobrolnya, berjam-jam bisa dilanjut ya. Tapi memang podcast kita ini kita batasi 1 jam gitu. Biasanya 45 menit sudah selesai sih. Tapi kelihatannya banyak ceritanya Mas Bimo nih yang bisa kita gali sebenarnya. Jadi satu podcast saja mungkin nggak cukup gitu ya. Jadi banyak sekali pengalaman menarik. Bimo ya. Banyak sekali pengalaman menarik yang tadi bisa kita ambil ya. Mungkin juga untuk teman-teman yang mendengarkan podcast 90 ITB, mudah-mudahan pengalaman dan insight dari Mas Bimo ini sebagai salah satu kandidat ketum IAITB bisa menginspirasi kita semua nih ya, banyak sekali. Jadi dari mulai bagaimana semangat belajarnya sampai pergi ke luar negeri untuk kuliah, membidangi high tech lah, aerospace engineering, tapi akhirnya bekerja dan membangun usaha di bidang pendidikan kan. Seru. Oke, teman-teman podcast ITB, terima kasih atas perhatiannya dan ikut mendengarkan podcast 90 ITB ini. Mungkin terakhir pesan dari Mas Bimo untuk generasi muda Indonesia nih. Oke. Jadi ini pesan saya, inspirasi saya kepada generasi muda ya kan, anak-anak SMA yang usia muda 20-30 untuk bangsa kita ini adalah bangsa akan menjadi bangsa besar ya kan. Satu-satunya cara untuk menjadi bangsa besar itu harus mempunyai keunggulan ya kan, keunggulan
dari segi intelektual kalau menurut saya. Itu loh yang paling penting dari bangsa ini, ya kan? Karena hampir semua bangsa-bangsa di dunia, Vietnam, Cina, Korea Selatan, Malaysia, itu bangsa-bangsanya memfokuskan kepada peningkatan SDM berkualitas, SDM canggih, SDM unggul. Nah, begitulah saya terus menekankan agar anak-anak muda kita itu harus belajar setinggi-tingginya, harus sekolah setinggi-tingginya, jangan ingin serba cepat, ya kan? Kalau sekolah ya sekolah yang benar, ya kan, tekun kan gitu ya, dari S1, S2, S3 kalau bisa, ya kan. Bidangnya kalau bisa ya saya mengharapkan bidang sains dan teknologi. Nah, sains itu bukan berarti hanya teknik ya, yang disebut sains ya bisa ekonomi, bisnis, itu kan sains juga, ilmu pengetahuan. Jadi saya mengharapkan semua orang fokus ke bidang sains dan teknologi, karena itu satu-satunya cara yang membuat bangsa ini direspek, bangsa ini dihormati, bahkan ditakutin, dan bangsa ini bisa memproduksi sesuatu yang besar, yang canggih ya, karena menguasai sains dan teknologi. Tidak bisa tidak lain, bangsa ini tidak bisa dikenal gara-gara keindahan alamnya, gara-gara makanannya yang enak, gara-gara keramah-tamahannya, bukan itu. Tapi kalau kita menguasai ilmu pengetahuan, itu yang menjadi bangsa besar. Itu yang dilakukan Amerika, Eropa, Jepang, sekarang Cina. Nah, untuk itulah saya selalu wanti-wanti kepada generasi muda untuk kembali lagi belajar, kembali lagi fokus untuk mencari ilmu seperti Pak Habibie zaman dulu, dan seperti orang-orang yang menguasai ilmu pengetahuan. Jadi itu arahan saya kepada generasi milenial, dan untuk sabar, tidak boleh cepat-cepat. Ingin sukses, ingin kaya, ingin pintar, ingin jadi dokter ya butuh proses panjang, ya kan. Ingin dokter ya butuh 10 tahun, ya kan. Ingin jadi pengusaha ya butuh 20 tahun, nggak bisa 5 tahun atau 3 tahun, hampir tidak mungkin itu, kecuali suplai uang kan gitu. Ingin jadi tokoh masyarakat, ingin jadi tokoh politik, tidak bisa umur 20 jadi gubernur, harus mendedikasikan kepada masyarakat, harus turun ke lapangan, harus memberikan banyak energi dan waktunya untuk masyarakat di bawah kan gitu. Obama itu semua sebelum jadi presiden kan itu bertahun-tahun dia melayani orang-orang kulit hitam yang miskin di Chicago kan gitu. Enggak langsung jadi presiden dia, meskipun usianya muda. Jadi butuh jam terbang yang tinggi. Ya, tidak hanya karena muda, tapi harus butuh jam terbang yang tinggi. Itu nasihat saya kepada kaum milenial, generasi muda, dan sekolahlah setinggi-tingginya. Kalau bisa sekolah ke luar negeri juga setelah S1 di Indonesia, atau bahkan S1 di luar negeri, di Eropa, di Amerika, di Jepang, bahkan sekarang cenderung ke Cina. Demikian sedikit inspirasi saya kepada generasi muda. Gitu Kang Adi, Kang Toto. Terima kasih untuk pesan-pesannya kepada generasi muda Indonesia yang memang ini akan menjadi tulang punggung kita ya di Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan pesan Mas Bimo diterima semuanya. Kang Adi, kita sudah sampai akhir waktunya nih podcast 90 ITB yang menghadirkan Mas Bimo sebagai salah satu kandidat ketum IAI ITB. Semoga kita tadi bisa melihat sisi lainnya ya, tidak hanya sekedar sebagai calon ketum nih IAI ITB dengan visi dan misinya, tapi ternyata di belakangnya ada cerita-cerita lain yang cukup menarik ya. Memang 1 jam ini belum tentu cukup, tapi saya kira banyak sekali tadi yang sudah kita dengar. Teman-teman podcast 90 ITB, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya dengan menghadirkan tokoh-tokoh ataupun teman-teman ITB yang inspiratif, yang menghadirkan pengalaman dan pengetahuannya untuk di-share bersama. Selamat siang, sampai jumpa di podcast 90 ITB berikutnya.